Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga hari ini, Rabu 16 September 2020. Ibadah malam hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Christine Tangkawaropiri. Untuk itu, marilah kita bersaat teduh untuk memulai ibadah kita. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti nomor 24, bait 1, Mari Menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat yang kekasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus untuk hari ini. Kembali kami berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, ada dalam persekutuan ibadah keluarga. Dan berkatilah hati kami, berkatilah seluruh keberadaan kami, sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan, dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah kami dari awal sampai akhirnya berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat yang kekasih, kita masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita hari ini terambil dari Mazmur 78 ayat 39 sampai 48. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 78 ayat 39 sampai 48. Demikian. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari Ia membebaskan mereka daripada lawan. Ketika Ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan, Ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka sehingga tidak terminum.
Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka dan katak-katak yang memusnahkan mereka. Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat dan hasil jeripaya mereka kepada belalang. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es dan ternak mereka disambar halilintar. Demikian Mazmur pujian kita hari ini. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 50 bagian A, Sabdamu Abadi bait 1 dan bait 2. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Jemaat yang kekasih, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita dan kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Amsal 9 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Mari kita berdoa. Biarlah ya Tuhan Allah Bapa, dalam persekutuan ini kami bersekutu dengan penuh sukacita, saling menguatkan sebagai keluarga, saling mendukung sebagai keluarga, dan memberi diri kami, hati kami, dan hati keluarga kami terbuka untuk firman-Mu. Maka ya Tuhan, hadirlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, diamilah hati pikiran kami, lawatan Roh Kudus-Mu menguatkan kami, memampukan kami untuk membaca, mendengar firman-Mu, memahami firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami setia sebagai anak-anak-Mu, mengalami penyertaan kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Inilah kami ya Tuhan Allah Bapa, bersabdalah, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Amsal pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat 18 yang mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan ia tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat yang kekasih, Shalom, puji Tuhan kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah keluarga ini. Harapan saya dalam kehidupan saya pribadi dan juga dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, bahwa mari kita bersyukur dan mari kita memberi diri kita juga untuk bertekun dalam persekutuan kita, dalam ibadah-ibadah kita. Kekuatan dibutuhkan untuk kita supaya kita tetap bertekun dalam persekutuan, sehingga ibadah-ibadah keluarga atau ibadah-ibadah apapun menjadi satu bagian yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Bukan kita hanya ikuti, tetapi kita nikmati, sehingga keintiman kita dengan Tuhan, kebersamaan kita dengan Tuhan menjadi satu bagian yang menyatu dalam hidup kita. Jemaat yang kekasih, pembacaan kita hari ini seperti minggu yang lalu dan minggu kemarin, hari Rabu yang lalu dan minggu kemarin itu adalah terambil dari Amsal, dan hari ini juga terambil dari Amsal. Pembacaan kita adalah Amsal pasal 9 ayat 10 sampai dengan 18, yang dalam satu perikop itu judulnya adalah dari ayat 1 sampai dengan 18, undangan hikmat dan undangan kebodohan. Dan tema kita untuk bagian kedua itu adalah 10 sampai 18, temanya adalah undangan kebodohan. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa kitab Amsal itu ditulis oleh Raja Salomo, dan tulisan kitab Amsal ini ditulis Raja Salomo di masa mudanya, di masa kejayaannya yang terkenal sebagai raja yang paling bijaksana. Dan Amsal ini sesungguhnya juga dituliskan untuk generasi-generasi muda, generasi-generasi bangsa, generasi-generasi umat Tuhan, supaya mereka hidup dalam kehidupan bersama Tuhan, supaya mereka memiliki hikmat Tuhan dalam kehidupannya. Dalam kehidupan dunia ada banyak hikmat ditawarkan, tetapi bersama Tuhan, hikmat Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan penentu dalam kehidupan setiap kita. Sehingga tema atau inti dari kitab Amsal itu ada di dalam Amsal pasal 1 ayat 7, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu adalah tema inti daripada kitab Amsal, bagaimana keseluruhan kehidupan kita adalah hidup di dalam hikmat Tuhan. Sekalipun bukan hanya Salomo yang menulis kitab Amsal ini, ada banyak tulisan-tulisan yang juga bukan dari Salomo. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat 7 sebagai inti dari kitab Amsal ini menjadi satu bagian yang juga diulang kembali dalam pasal 9 ayat 10 pembacaan kita. Dikatakan dalam ayat 10 itu, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, satu bagian yang pertama yang diambil, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hal ini mau menegaskan dalam kehidupan kita bahwa hikmat Tuhan itu adalah yang utama dalam kehidupan manusia. Ya, bagian pertama ayat 1 sampai 9 menegaskan bagaimana hikmat itu adalah memilih undangan, memilih kehidupan, memilih hikmat, memilih undangan hikmat adalah memilih kehidupan. Sedangkan bagian kedua pembacaan kita, memilih undangan kebodohan itu berarti memilih kematian, memilih bagian dunia arwah-arwah dalam kehidupan kita. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kemarin hari saya membaca WA group ya. Dalam WA itu di-share satu video, sekalipun setelah saya recheck di internet ya, saya googling, maka ada perbedaan-perbedaan sedikit ya di dalamnya. Dalam sharean yang dibagi teman saya itu ada cerita yang mengatakan ada seorang gadis yang berusia 18 tahun namanya Isabel Guzman dari Colorado, Amerika Serikat. Dia tahun 2013 dia membunuh ibunya dengan disebutkan dalam video itu 151 tikaman. Dan ketika ia disidang, maka dalam persidangan itu dia biasa-biasa saja. Tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan, tidak ada tampak satu beban di wajah anak tersebut.
Dan ketika dia dipotret, difoto, maka dengan tenangnya dia memberikan wajah yang penuh senyuman tanpa ada rasa bersalah. Seolah-olah dia dipotret untuk satu potret untuk ditampilkan ya, untuk ditampilkan, bukan menjadi satu hal yang membuat malu ya. Memang kalau kita lihat ada apa dengan anak ini ya? Apakah sebegitu bejatnya? Apakah sebegitu tidak adanya ajaran dari orang tuanya sehingga ia menjadi hal yang seorang yang tidak memiliki beban ketika sidang terhadap apa yang dilakukannya. Dan setelah saya recheck kembali, saya googling kembali, maka saya dapatkan di situ bahwa dia tidak di situ, ia menikam wajah dan juga tubuh ibunya itu di kamar mandi dengan 79 kali tusukan. Ya, dan dia juga melakukan atau sebelum-sebelumnya sering terjadi perkelahian, pertengkaran antara ia dan orang tuanya. Dan kemudian ketika dia disidang, maka persidangan itu memutuskan ia tidak bersalah karena didapati bahwa ia mengidap penyakit paranoid skizofrenia ya, yaitu yang selalu tidak terkontrol ya, semacam sakit jiwa parah ya. Dan akhirnya dia tidak dimasukkan ke penjara, tetapi dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk beberapa waktu dalam masa kesembuhannya. Jemaat yang kekasih, ini adalah bagian dari kehidupan kita sampai sekarang. Sekalipun mungkin kita dapati bahwa dia mengidap sakit jiwa yang kemudian menjadi alasan untuk tidak dihukum, tetapi ini menjadi satu bagian dalam kehidupan peran kita orang tua terhadap anak-anak. Bagaimana dalam dunia kita sampai sekarang juga kita perhatikan ada banyak orang dengan entengnya membunuh orang tuanya sendiri ya, membunuh orang tuanya sendiri hanya karena ditegur, hanya karena marah untuk hal-hal yang tidak dia sukai, untuk hal-hal yang tidak dia yang dilarang kepadanya. Ada satu kemarin, dan itu yang saya dapatkan itu adalah hoax ya, yang menceritakan bagaimana seorang anak karena diputus wifi-nya kemudian dia membunuh ayahnya, membunuh seisi rumahnya, dan ketika polisi datang dia katakan tunggu, selesaikan dulu saya bermain. Itu hoax ya, itu adalah satu cerita film sesungguhnya yang mau diangkat. Jadi itu bukan kisah sesungguhnya, tetapi ini adalah satu ungkapan bagaimana kehidupan kita saat ini, bagaimana kehidupan anak-anak sekarang, di mana anak-anak kita seringkali diperhadapkan dengan konteks bahwa para orang tua mendidik anak-anaknya memberikan yang utama adalah pengetahuan, memberikan yang utama adalah apa yang dibutuhkan hari ini, sehingga banyak orang tua berlomba-lomba untuk memberikan anak-anak mereka, mendidik anak-anak mereka dengan apa yang dibutuhkan dunia sekarang. Dikursuskan, diberikan satu kesempatan hampir satu hari full dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung anaknya memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, tetapi lupa mendidik anak-anaknya dalam kehidupan hati nurani yang bersih, kehidupan moral yang baik, kehidupan benar salah dalam kehidupan mereka. Sehingga kemudian ini menciptakan generasi yang kita mau katakan bahwa mereka kehilangan satu ajaran, satu bagian di mana yang utama sesungguhnya adalah bagaimana kita mengenal Tuhan. Dan pengenalan Tuhan itu adalah dalam bentuk hubungan dengan Tuhan, dalam bentuk bagaimana karakter-karakter Kristiani terbentuk dalam kehidupan kita. Nilai-nilai moral menjadi yang utama, bukan pengetahuan yang menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Barangkali kita sedih kalau nilai anak kita di bawah rata-rata, di bawah KKM sekarang ini, di bawah nilai ketuntasan. Anak kita sedih karena nilainya sangat-sangat tidak memuaskan. Tetapi kita tidak peduli kalau anak-anak kita berlaku tidak baik, kita tidak peduli kalau anak-anak kita memiliki satu perilaku yang tidak pada tempatnya. Dan ini menjadi satu bagian kita bagaimana kita menanamkan karakter, menanamkan perilaku pendidikan untuk memahami bahwa yang utama adalah karakter Kristiani. Perhatikan karakter Kristiani. Karakter Kristiani inilah yang juga ditegaskan dalam Amsal 1 ayat 7.
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Memiliki kekuatan kita untuk takut akan Tuhan membawa kita pada pengetahuan. Ya, pengetahuan di dalam Tuhan. Pengetahuan dalam kehidupan kita, memiliki pengetahuan intelektual, tetapi juga memiliki pengetahuan moral dalam kehidupan kita. Ada kebaikan di situ, kebenaran di situ, kejujuran di situ, kepekaan di situ dalam kehidupan kita. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, inilah pembacaan kita yang mau menyatakan dalam bacaan kita. Kemudian kita lihat di sini bagaimana pengamsal mau mengatakan bahwa ada dua undangan dalam kehidupan kita. Undangan untuk memilih hikmat, dan ketika undangan memilih hikmat itu maka kita beroleh kehidupan. Tetapi dikatakan mulai dari ayatnya yang ke-11 itu sampai dengan ayat yang ke-16, undangan untuk memiliki kebodohan itu, maka kita mendapatkannya di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Ya, jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pengamsal mau menegaskan dalam kehidupan di dunia, maka kita diperhadapkan dengan undangan untuk memiliki hikmat dan undangan untuk memiliki kebodohan. Dua-duanya sama ya, dua-duanya sama. Dikatakan bahwa orang yang tidak berpengalaman menerima hikmat, orang yang tidak pengalaman menerima undangan kebodohan, disebutkan di situ ya. Jikalau engkau karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijaksanaanmu itu sendiri, itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Pengamsal mau katakan begini, bahwa ketika kita memiliki hikmat, dikatakan bahwa hikmatlah atau Tuhanlah yang memberikan umur panjang, Tuhanlah yang menambah tahun-tahun umur kita. Yang kemudian bahwa dikatakan jikalau engkau bijak maka kebijaksanaanmu itu kembali kepadamu, dan jikalau engkau mencemooh maka itu kembali kepadamu. Ada satu ungkapan begini jemaat yang kekasih, air pasti akan bermuara ke laut. Artinya mau menegaskan bahwa segala yang kita lakukan akan kembali kepada kita, sama dengan hukum tabur tua ya. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Ketika kita melakukan kejahatan, maka kejahatan itu kembali kepada kita. Ini mau ditegaskan oleh pengamsal untuk memilih. Ketika undangan diberikan kepada kita, maka mari kita memilih bukan undangan kebodohan, tetapi undangan hikmat. Dikatakan seterusnya ya. Dikatakan ini ia duduk di depan pintu rumahnya. Ini satu ungkapan kebodohan ya. Di atas kursi di tempat yang tinggi. Jadi hikmat atau kebodohan artinya ini juga dikatakan sama dengan kejahatan, itu selalu ada. Tempatnya juga terbuka dan dia mengundang semua orang. Dikatakan jadi orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata. Jadi sama sebenarnya seperti kalau kita membaca bagian sebelumnya, bahwa orang yang jalannya lurus dan hidupnya yang belum berpengalaman, dikatakan juga ya, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Sama ya, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, itu dalam bagian yang pertama juga. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian, manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lesat makanannya. Jadi panggilan atau undangan untuk hidup di dalam kebodohan, di luar hikmat. Kebodohan ini konteksnya bukan hanya bahwa ia bodoh dalam pengetahuan, tetapi dia pintar dalam pengetahuan, tetapi ia bodoh karena ia hidup di luar kehendak Tuhan. Kebodohan di luar kehendak Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 17 bahwa sama seperti aku bukan berasal dari dunia dan kamu juga bukan berasal dari dunia. Ketika firman Tuhan kita pilih dalam kehidupan kita, ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita menempatkan diri kita tidak berasal dari dunia. Maka inilah yang mau dikatakan panggilan kebodohan dikatakan di situ, maka orang yang tidak berpengalaman dipanggil. Tetapi ketika kita memilih untuk hidup di dalam kebodohan, maka dikatakan di situ bahwa air curian yang manis, roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi itu dirasakan enak ya. Air curian jadi minuman yang kita dapatkan dengan cara yang salah, merampas
merampok, melakukan satu tindakan kejahatan. Ada banyak kejahatan terang-terangan ya. Ada orang jahat karena terpaksa, tapi ada orang jahat karena memang melakukan kejahatan. Banyak mungkin mencuri karena dia miskin, apalagi kondisi sekarang banyak orang mencuri karena dia kelaparan, maka kita juga harus bersikap bijak di sini. Tetapi ada orang yang melakukan kejahatan karena tendensinya dia memang menginginkan satu kekuatan, kebanggaan diri ataupun juga keuntungan untuk menjadi dirinya hebat, untuk menjadikan dirinya kaya tanpa melihat apakah orang lain itu menderita, apakah orang lain itu mengalami pergumulan, mengalami hal yang menyedihkan. Mereka tidak peduli. Seperti ibadah minggu kemarin, bahwa nyawa seperti nyawa yang tidak ada artinya. Mereka mengambil nyawa orang lain untuk kehidupan mereka. Hati-hati supaya kita tidak berada dalam kondisi ini. Apakah kita yang kuat dengan kekuatan materi, apa yang kita kuat dengan kekuatan kekuasaan, apakah kita kuat dengan kekuatan uang yang kita miliki. Jangan sampai kita yang kuat, yang seharusnya memiliki hikmat bersama Tuhan, di dalam Tuhan kita memiliki hikmat dunia, sehingga kita memilih untuk undangan kebodohan. Dan perhatikan, dikatakan, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Hal ini mau menjelaskan kehidupan kebodohan, artinya hidup di luar Tuhan, hidup di dalam dunia. Ya, Paulus juga berkata dengan jelas, upah dosa itu adalah maut. Maka kebinasaan itu menjadi bagian kita. Sekalipun kita memiliki hal yang luar biasa, materi yang luar biasa, kesuksesan yang luar biasa, tetapi tidak ada kehidupan di situ. Kenapa? Tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita. Pikiran kita hanya untuk uang dan uang. Pikiran kita bagaimana kita melakukan kejahatan, bukan kebaikan. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, inilah yang mau menjadi bagian kita dalam kehidupan kita, bahwa dalam hidup dan kehidupan kita ini pilihan. Sehingga mari kita memilih undangan untuk hidup di dalam hikmat, bukan untuk hidup di dalam kebodohan. Bagaimana caranya? Mungkin kita katakan, bagaimana caranya? Kita yang percaya diberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus selalu di hati kita. Roh Kudus berperan mengajarkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Ketika kita hidup dalam ketaatan, maka Roh Kudus memiliki ruang dalam hidup kita. Ia akan bergerak menggerakkan kita untuk melakukan kebenaran Tuhan, untuk hidup di dalam hikmat Tuhan. Sehingga yang kita lakukan adalah kita tetap hidup dalam ketaatan, kita tetap berjuang dalam kebenaran. Kita tidak kalah dengan segala tantangan yang ada. Kita tidak kalah dengan kemiskinan kita tidak kalah dengan kegagalan yang ada pada kita untuk berbuat dosa atau untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita tetap bertekun di dalam kebenaran Tuhan. Siapa yang setia sampai akhir, ia beroleh mahkota kehidupan. Dan kita lihat bagaimana Daud yang hidup di dalam hikmat Tuhan, ia tidak dipandang, ia dianggap tidak mampu, tetapi Tuhan memilihnya karena dia hidup di dalam Tuhan. Tuhan memilihnya di dalam kehidupan sebagai raja, dan raja yang terkenal dalam sejarah Israel adalah Daud. Ungkapan Daud dalam Mazmur 73 ayat 22 sampai 22 dan 24 katakan, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapapun kita dalam kehidupan kita, apakah kita terbatas dalam pengetahuan? Apakah kita kemudian memiliki pengetahuan yang tinggi? Apakah kita terbatas dalam materi atau apapun? Maka mari kita hidup di dalam kerendahan hati. Kita hidup membiarkan hikmat Tuhan menjadi kekuatan kita, Roh Kudus menjadi bagian kita. Sehingga seperti kata Daud, ia menyatakan, aku dungu tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan engkau kemudian mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Biarlah dalam kehidupan kita tetap membiarkan kehidupan kita, tetap membiarkan hati kita untuk tetap setia di dalam kebenaran Tuhan, untuk tetap memberikan ruang-ruang Roh Kudus untuk kita. Maka dengan kekuatan itu kita akan hidup memilih
hikmat Tuhan, melakukan hikmat Tuhan, dan kita tidak hidup di dalam kematian. Kematian berarti ketiadaan pengharapan, kebinasaan di dalam kehidupan kita yang kekal, tetapi kita hidup dalam hikmat Tuhan. Kehidupan ada sukacita, ada penyertaan, ada berkat, dan ada hidup yang kekal dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bangka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat yang kekasih, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk kita semua yang saat ini juga masih tetap pasti bergumul dengan kondisi pandemi COVID-19. Kita juga berdoa untuk gereja kita, pelayanan, penata layanan, dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk ibadah hari ini yang sudah boleh berlangsung, berkatilah firman Tuhan untuk kami pahami dengan baik dan benar. Roh Kudus-Mu meneguhkan dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami, dan kami hidup dalam kekuatan untuk mengalami hikmat Tuhan. Kami boleh berbuah dengan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Kami boleh menghadirkan kekuatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, kekasih-kekasih kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, karena kami hidup menerima undangan hikmat, bukan menerima undangan kebodohan. Ya Tuhan Allah Bapa, layakkan kami untuk tidak hidup di dalam kebinasaan, tetapi layakkan kami hidup di dalam kehidupan. Hidup yang sekarang ini dengan kekuatan dan sukacita, dan hidup kekal bersama Tuhan. Karena itulah menjadi bagian kami untuk memiliki hikmat, dan mampukan kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan tetap teguh untuk memilih hikmat Tuhan di tengah-tengah tantangan-tantangan yang ada. Seperti halnya Engkau kendaki pada ibadah minggu, bahwa kami sebagai orang tua tetap melaksanakan tanggung jawab untuk menghadirkan iman, memahami kehidupan dengan senantiasa memiliki karakter Kristiani, dan hidup dengan menerima hikmat Tuhan. Biarlah itu menjadi bagian kita sebagai orang tua, kami teruskan itu, dan juga sebagai anak-anak kami lakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, Engkau berkati gereja-Mu GPIB Shalom. Engkau berkati semua keluarga yang beribadah hari ini. Sertai kami supaya sukacita boleh menjadi bagian kami, kekuatan menjadi bagian kami. Dan kami berdoa ya Tuhan Allah Bapa, sukacita untuk hari ulang tahun yang berlangsung hari ini. Di hari Rabu ini kami berdoa untuk Bapak Eko Yakobus Adinugroho, Saudara Duen Nathanael Seringram, anak
Stefania Farel Sendo, Ibu Lisha Tampi Manengke. Engkau berkati yang berulang tahun hari ini, berkati mereka, sertai mereka. Juga mereka yang berulang tahun yang tidak kami ketahui, berkati dengan sukacita mereka. Segala syukur apapun mampu kami syukuri karena itu berasal daripadamu, dan kami kembalikan dengan pujian syukur dan perbuatan yang baik dan benar, mendukung segala karya-karya Tuhan dalam karya perbuatan kami dengan segala tanggung jawab masing-masing kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk setiap mereka yang bergumul, ulurkan tanganmu, jamah mereka yang sakit, yang dalam proses penyembuhan, yang ada di rumah-rumah, bahkan yang ada di rumah sakit, berkati dan sertai mereka. Teguhkan mereka yang berduka cita ya Tuhan Allah, sertai mereka. Berkati pelayanan penata layanan gerejamu dengan program-program yang cukup padat di gereja kami, sertai berkati ya Tuhan supaya kami juga sebagaimana adanya kami juga mampu menjaga protokol kesehatan sehingga kami tetap ada dalam kesehatan, karena kami percaya sekalipun kami percaya Tuhan mengatur kehidupan kami, tapi Engkau memberikan kami akal untuk memakainya dalam kehidupan, merespon anugerah dan karya Tuhan, sehingga kami tetap menjaga pola hidup sehat, protokol kesehatan dalam hidup kami. Apapun yang menjadi program-program yang berlangsung dalam gereja kami, Tuhan, Engkau berkati sertai setiap kami yang terlibat di dalamnya. Engkau berkati, layakkan kami memberi kontribusi baik ide, pemikiran, tenaga, ataupun juga bantuan-bantuan apapun Tuhan, itu boleh menjadi kelengkapan yang menjadi pembangunan, baik pembangunan gerejamu secara fisik maupun pembangunan gerejamu dalam kehidupan rohani kami, iman kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Pendeta Nestor Mananohas, Pendeta Febriani, PHM, Diaken Penatua, karyawan kantor. Engkau berkati Kenam Pelkat, pengurus Kenam Pelkat. Engkau berkati akan BPPJ, Engkau berkati akan Klinik Agape, Engkau berkati panitia-panitia, berkatilah ya Tuhan, dan berkati juga persiapan dalam rangka katekisasi untuk anak-anakmu yang baru akan ikut katekisasi. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh pelayanan penata layanan, biarlah jemaat Tuhan bersyukur dan bersuka cita mengambil bagian dalam konteks masing-masing. Ya Bapa, Engkau berkati akan segala pergumulan kehidupan kami, biarlah penyertaan Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kami mau berdoa ya Tuhan dalam kehidupan bangsa negara kami, pemeliharaan-Mu Engkau berikan bagi presiden, wakil presiden. Engkau berikan mereka kekuatan, kemampuan untuk membawa kehidupan bangsa kami kepada keadaan yang lebih baik. Berkati setiap orang yang Engkau pakai untuk menjadi bagian dalam menemukan vaksin ya Tuhan, sertai dan berkati baik itu pribadi maupun lembaga. Biarlah ya Tuhan itu boleh menjadi bagian kami untuk kemudian ada dalam kehidupan di mana kami juga boleh ada dalam keadaan sehat. Kami sebagai masyarakat, sebagai bagian dari bangsa, dan kehidupan perekonomian kami boleh berlangsung dengan baik. Kembali lagi kehidupan orang-orang yang mengalami dampak yang sangat terasa ya Tuhan, kemiskinan di dalamnya boleh kembali giat. Terima kasih Bapa, berkati pemerintah kami untuk merancang ke depan kehidupan bangsa kami. Demikian juga kota kami Balikpapan, berkati Tuhan. Engkau berkati para medis, Engkau berkati gugus COVID-19. Biarlah dalam kerjasama yang baik kami juga boleh menekan lonjakan angka pandemi COVID-19. Engkau berkati mereka yang berdampak Tuhan. Engkau sertai mereka, pemeliharaan-Mu Engkau berikan bagi mereka. Mereka yang berduka karena kehilangan akibat COVID ya Tuhan, hiburkan mereka. Mereka yang berduka dengan segala pergumulan mereka, kuatkan mereka. Tuhan Allah Bapa, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan Allah Bapa untuk segala harapan-harapan kami secara pribadi, dengarkanlah ya Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan memberkati kami masing-masing dengan harapan kami, baik pribadi, keluarga, lepas keluarga, sehingga kami tetap kuat, sehat, dan tekun di dalam kebenaran Tuhan dan mengalami berkat-Mu. Berkati ya Tuhan Allah Bapa, multimedia yang terus melayani, sertai dan berkati mereka untuk senantiasa memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289, bait 1 dan 8. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Jemaat, marilah berdiri untuk kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih lewat kesempatan beribadah pada malam hari ini. Kami anak-anak-Mu datang memberikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Itu bukan berarti Bapa Engkau berkekurangan, tetapi itu sebagai tanda bahwa kami anak-anak-Mu tidak pernah sepi daripada berkat-Mu ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan Engkau memberkatinya, agar persembahan kami ini berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Memberkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, yang ada pada kami juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon Tuhan juga memberkati agar berguna bagi agar mencukupi dalam segala kebutuhan kami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Inilah doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa ini kepada Bapa Surgawi. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, kita tetap berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Kala hidupku sepi dan mencekam, kawan sejati ku harapkan. Suara Tuhan ku dengar, ku bersamamu. Janganlah takut, janganlah bimbang, percayalah, ku takkan sendiri lagi, takkan pernah. Ku buka hati untuk Tuhanku, air mataku lenyap, rasa takut hilanglah, ku takkan sendiri lagi, takkan pernah. Bila kau merindukan kawan dekat,
Yesus sahabat menunggumu. Datang saja padanya Juru Selamatmu. Ia setia, kau sahabatnya, percayalah. Ku takkan sendiri lagi, takkan pernah. Ku buka hati untuk Tuhanku. Air mataku lenyap, rasa takut hilanglah. Ku takkan sendiri lagi, takkan pernah. Jemaat yang kekasih, kita tutup ibadah kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa untuk ibadah hari ini. Biarlah kami bersuka cita dalam keluarga kami masing-masing karena kami boleh beribadah. Biarlah juga hati kami tetap menyatu di dalam Engkau, hati kami saling mendukung, saling menopang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan ada dalam kehidupan kami sehari-hari, apakah ketika kami bekerja dari rumah, apakah ketika kami bekerja di luar rumah, maka kami tetap setia kepadamu, tetap mengalami kekuatan dan berkat-berkat-Mu. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi kekuatan kami dalam kehidupan pribadi kami, dalam kehidupan keluarga kami, dan biarlah kami selalu juga menjadi berkat dalam kehidupan kami, untuk keluarga kami, dan untuk banyak orang. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Demikian ibadah kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.